Oke, kemudian kita melanjutkan di percobaan di Excel. Mohon maaf ya, videonya mungkin terpisah karena tadi ternyata ada permasalahan koneksi, jadi terputus. Saya ini ya lanjutkan di percobaan kita di Excel-nya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya di sini ya untuk percobaan kita di Excel, teman-teman nanti akan melihat contoh ya tabel di sini. Ini ya saya belum beri kotak. Nah, ini coba kita beri kotak dulu. Bentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini ada tabel kebetulan buah ya. Tabel buah dan juga pengiriman dan prioritas. Nah, pada tabel ini kita akan coba mengaplikasikan ya penggunaan fitur sort ya. Nah, ini untuk ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Data dengan tipe numerik ya, angka ya. Misalkan di sini untuk eh, satu tabel ini kita tadi ya lakukan blok dulu. Misalkan kita akan nanti mengarah dulu ke ini fitur menu data, kemudian teman-teman langsung ke sort aja teman-teman. Kalau by default itu nanti mungkin ini ya langsung kita ke menu utama sort, teman-teman bisa memilih dari tabel yang sudah diblok. Apakah teman-teman ingin mengurutkan yang kolom mana dulu? Misalkan katakanlah kita mulai dari kolom apel dulu. Nah, ini untuk sort on teman-teman bisa milih apakah misalkan di sini saya hanya melihat dari nilai ya, bisa color juga ada ya. Cell color, font color ya, ini juga bisa. Tapi karena saya melihat nilainya, jadi kita pilih cell value. Kemudian kita milih nih, mau dari misalkan ya dari smallest to largest. Kita pilih dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini ya teman-teman ya, langsung saja. Kemudian klik OK. Nah, ini berhubung karena mungkin sudah berurut ya, jadi otomatis langsung berurut. Nah, gini. Kemudian kita mencoba fitur selain tadi ya menggunakan sort, kita juga bisa langsung nih teman-teman pakai A to Z ya langsung. Nah, di sini langsung A to Z. Ini tapi kalau ini teman-teman harus bloknya di sini dulu deh. Milih. Ini baru A to Z. Ini juga gini ya. Nanti expand section ini di mana nanti teman-teman dihadapkan pada ini ya, satu window baru. Karena kita kebetulan tadi kan hanya memilih ya salah satu bagian ya kolom di mana nanti beberapa kolom di sampingnya ini akan terpengaruh. Nah, kalau expand section berarti teman-teman katakanlah ya ini 220 kanannya kan 403 ribu sekian gitu ya Januari dan rendah nanti akan selalu mengikuti 220. Kalau dia turun ke bawah, dia nanti baris yang akan ada dari kolom di sampingnya dia akan mengikuti gitu. Kalau continue, nah kita coba aja ya, misalkan expand section ya, seperti ini. Nah, kalau kita coba ya, kita reverse ya dengan urutan yang berlawanan. Nah, ini untuk urutan berlawanan sama juga teman-teman. Misalkan teman-teman mau pakai short, nah ini kalau pakai short teman-teman lebih ke blok keseluruhan baru ke short. Nah, ini bisa dari ini sama ya. Misalkan dengan Apple kita urutkan berbeda nih teman-teman. Misalkan kita coba dari largest to smallest. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti otomatis kalau ini udah langsung terbawa ya. Semua baris yang bersesuaian ini tadi ya 220, 400, 3000 sekian Januari rendah ini akan mengikuti. Kalau teman-teman sort by ini ya, range ini ya. Ini juga bisa teman-teman, tapi nanti ini apa? Kalau langsung dipilih itu nanti dia bingung. Nah, ini bisa juga, tapi semua ya teman-teman ya. Nanti by default ya. Ini bingung kita menentukan yang mana yang dulu gitu ya. Tapi ini berarti yang di depan dulu yang dihitung ya. Kayak gitu bisa langsung. Tapi kalau by kolom, nah itu cukup hati-hati. Jadi apakah kolom lain ikut bersesuaian atau tidak. Misalkan seperti ini ya. Misalkan kita A to Z gitu ya. Nah, ini yang lain ikut atau enggak gitu ya. Misalkan short nanti akan mengikuti. Coba kita balik. Nah, ini expand section. Nah, otomatis nanti ya yang di kanannya akan mengikuti teman-teman. Itu. Kalau misalkan kita pengen kembali ya, yang kondisinya misalkan ini ya teman-teman ya. Satu tapi sebentar. Ini sebenarnya di sini juga ada. Jadi kalau kita home pakai sorting ini juga bisa teman-teman sama. Sistemnya sama.
Jadi tidak harus selalu masuk ke menu data, tapi di menu home juga sudah tersedia. Ini juga bisa, misalkan kita pengen dari besar kecil. Nah, kebetulan kita pengen, ya udah biarin gitu aja ya. Itu kita pakai expand. Nah, ini continue with the current section. Nah, ini short. Nah, nanti yang ngurut cuman ini saja gitu. Kalau misalkan kita ngebloknya hanya satu kolom. Itu untuk penggunaan pengurutan apa namanya? Ascending descending ya untuk numerik ya. Bagaimana dengan jika kita mencoba ya teman-teman ya pengurutan, tapi di sini kita menggunakan customize misalkan gitu ya. Kita coba melihat ini untuk numerik juga, nanti teman-teman bisa coba. Kemudian kita coba dengan customize ya. Kita blok dulu seluruhnya, kemudian kita pilih ya tadi ya data, atau di sini juga bisa sih teman-teman home. Nanti pilih ya custom sort ini teman-teman. Sama, ini custom sort, bentuknya seperti ini. Data teman-teman lari ke short, kemudian ke custom ini juga bisa. Nanti masuknya custom list. Nah ini ya. Jadi misalkan di sini ya, kita masuk pengen tuh, kita urutin ya. Ini ya teman-teman ya, prioritas misalkan. Saya pengen mengurutkan ya. Nah di sini saya pengen dari nilainya ya karena berdasarkan value. Nah ini custom list, saya gunakan custom list. Kebetulan nanti teman-teman pengen membuat leveling, misalkan tinggi, sedang, rendah. Ini kebetulan tadi saya sudah buat. Nah kita bikin dulu dari awal ya, misalkan saya delete ya, saya hapus dulu. Nah kemudian kita bikin new list aja. Kemudian nulis aja langsung, misalkan gini. Berarti misalkan tadi ya dari rendah, sedang ke tinggi ya, misalkan gitu prioritas, atau mungkin dari tinggi dulu. Nah, tinggi, terus sedang, kemudian rendah. Kemudian kita langsung ke oke. Nah, nanti dia udah masuk nih teman-teman. Kita lihat custom list. Di sini ada listing ini teman-teman. Tinggi, sedang, dan rendah. Oke, misalkan itu. Ini ada beberapa ya. Tadi saya pakainya rendah, sedang, dan tinggi. Sama saja ya. Kita mau yang atas dulu atau yang tinggi dulu sama ya. Misalkan kita dari tinggi dulu yang telah dibuat tadi. Kemudian kita coba urutkan. Jadi kita lihat di sini ya. Yang tinggi berarti nanti ini ya. Tiga tinggi ini ya. Maret, Februari, Desember. Oke. Nah ini teman-teman. Nanti ngurut dari tinggi dulu. Tinggi, sedang, ke rendah dengan urutan Maret, Februari, Desember ini sebenarnya tidak berurut sih. Yang penting nanti dia mengelompokkan yang tinggi sama tinggi, sedang dengan sedang, rendah dengan urutan yang sampingnya itu dia cuma mengikuti aja. Yang penting ini sudah diurutkan ya, tinggi dulu, sedang, ke rendah. Itu juga serupa teman-teman untuk yang pengiriman ini. Nanti teman-teman bisa membuat seperti ini. Mana tadi sama ya di sini sort. Kemudian teman-teman bergeser ke pengiriman. Misalkan sel value sama. Nah di sini nanti teman-teman bikin kayak saya nih, bikin penambahan ya Januari diurutkan sampai Desember baru dicobakan gitu. Itu untuk ini ya custom value ya, custom list. Nah setelah kita mencoba tadi menggunakan sort, kita bergeser ke penggunaan filter. Nah untuk penggunaan filter sama kita memulainya dulu dengan melakukan blok. Kemudian kita coba geser ke menu filter, teman-teman. Ini juga sama ya, di sini ada filter. Nah, ini langsung teman-teman. Nanti teman-teman lihat di sini ada tanda segitiga ke bawah ya. Nah, ini ya. Atau teman-teman bisa juga lewat sini tadi sama home. Kemudian di sini tadi ya. Ini ya, short filter. Nah, ini di filter. Nah, ini sama ya. Misalkan di sini ya, kita ingin tuh memfilter misalkan di prioritas nih. Saya pengen nih, kita klik dulu aja. Saya pengen yang muncul cukup yang prioritas tinggi. Nah, berarti yang sedang dan rendah saya tidak ingin munculkan gitu ya. Kita tinggal uncheck list aja. Kemudian klik OK. Nah, ini yang muncul nanti tinggi saja. Atau misalkan teman-teman ingin combine dengan yang rendah. Oke, cukup kita checklist. Oke, berarti sama yang rendah nanti yang lainnya tidak dimunculkan. Seperti itu untuk penggunaan filter. Nah, kemudian coba ya saya geser ke sini dulu teman-teman. Bentar. Nanti bisa teman-teman cobakan ya penggunaannya. Saya kembalikan ke default tabel aja. Nah, kita geser di sini teman-teman.
Nah, di sini ada sedikit aneka ragam ya teman-teman ya. Nanti bisa dicoba teman-teman. Ini ada warna juga. Nanti ketika teman-teman ingin mencobakan warna, di sini karena bentuknya ini sama ya teman-teman ya. Ini datanya string ya. Nanti bisa dicoba ini numerik ya. Nanti kita coba yang harga mungkin ya dengan tanggal. Nah, ini untuk yang tanggal kita cobakan. Misalkan di sini kita blok dulu. Cukup banyak ya datanya ya. Jadi agak ke bawah teman-teman ngebloknya. Kemudian setelah itu kita cobakan nih untuk melakukan sorting ya. Misalkan untuk tanggal, cobakan tanggalnya sort. Kemudian nah ini otomatis by default teman-teman. Kalau yang langsung ini nanti keluar oldest the newest. Ini dalam artian dia by default langsung nge-refer ke kolom yang pertama dulu. Tapi kalau kita ingin pilih, kita coba lihat dulu ya pilihannya custom sort ya. Kita pilih nih sort by misalkan tanggal. Nah, tanggal ini dari value tanggalnya saja. Misalkan saya pingin tuh dari tanggal yang ini berdasarkan ini ya teman-teman ya. Misalkan kita pingin tuh dari yang ini ya, newest to oldest ya. Atau oldest ke newest dulu ya. No, oldest ini yang lama dulu ke yang baru. Misalkan kita oke. Oke, berarti nanti yang ini ya teman-teman ya. Ini bulannya yang di depan ini strukturnya ya. Jadi tanggalnya yang di tengah teman-teman. Jadi tanggalnya ini dulu, baru ke bawah ini bulannya sama. Nah ini diurutkan dari yang oldest dulu, baru tanggalnya ke yang makin baru. Nah gitu. Ini tanggal seperti itu untuk oldest sama ini teman-teman. Nah ini blocking dulu. Kita ubah misalkan. Saya pengen tuh dari berarti newest ke oldest. Nah, nanti otomatis nih teman-teman, nanti yang lama dulu. Nah ini untuk penggunaan tanggal. Nanti bentuknya seperti itu. Kemudian kita coba ya tadi kembali lagi. Nah kita ingin tuh mengcustom untuk yang ini teman-teman harga ya misalkan ya dengan harga. Nah ini sama juga dengan nominal yang tadi ya. Misalkan saya pengen tuh dari smallest to largest dulu. Langsung kemudian oke. Nah ini nanti harganya dari yang terendah dulu baru naik ke yang tertinggi. Nah, ini begitu pula sebaliknya ya teman-teman ya. Kalau pengen untuk yang dari ini ya custom short, kita pengen yang largest dulu. Nah ini harganya dari yang tertinggi. Nah bagaimana kalau kita ingin sorting warna? Nah, bisa ya teman-teman ya, kita kembali dulu misalkan ini tadi ya, kita masuk ke sini, kemudian kita blok dulu, kita coba nih teman-teman custom sort, tapi misalkan di sini ya untuk total, saya pengen pakai color, cell color misalkan. Nah di sini ada dua pilihan warna. Oh saya pengen dari yang misalkan yang hijau dulu deh. Nah ini on top, nah ini teman-teman nanti keluar on top. Bisa define satu, bisa dua sih kalau nggak salah. Kita coba dulu ya biar terlihat. Kita coba yang ini dulu teman-teman. Nah ini nanti by default langsung teman-teman yang biru dulu. Tapi karena kita baru define satu, baru berarti yang hijau dulu saja. Nah ini yang merah masih berantakan ya. Nah karena dia yang merah masih berantakan, kita perlu menambah nih custom sort lagi. Tapi kita tambah add level dengan misalkan total kita define. Kemudian kita ganti color, misalkan cell color kita ganti jadi merah biar juga ikut grouping ya. Nah ini ya, ini on bottom misalkan ya. Ini on top dulu aja teman-teman. Kalau nggak salah yang white juga ada nanti. Jadi kita urutin. Jadi nanti urutnya ini dulu teman-teman. Yang hijau dulu, merah, baru yang putih. Nah ini ya, hijau dulu, merah, baru yang putih. Itu. Nah ini untuk pakai yang coloring. Ini untuk proses sort, masih sort. Nah untuk contoh selanjutnya ada menggunakan filter sama ya, kita blocking dulu, baru kita geser ke filternya. Kemudian kita bisa menggunakan filter ini. Nah, ini ya udah ada ya. Oh, ini ternyata ini teman-teman masuknya di atasnya. Sebentar. Coba kita kembali dulu. Nah, ini ya, ternyata di sini teman-teman. Blok lagi. Kita cobakan ya. Misalkan di sini filter. Nah, ini teman-teman. Tadi ngebloknya ternyata turun.
ke baris yang kedua. Jadi kalau bisa teman-teman pastikan ketika teman-teman menggunakan fitur filter itu tandanya di atas sendiri, di headernya, di judul dari kolom. Nah ini misalkan saya ingin tuh memunculkan para customer misalkan yang berasal dari Jakarta saja. Misalkan ya saya pilih alamat, kebetulan saya pengen yang Jakarta saja lah. Yang muncul, yang lain tidak perlu, misalkan belum perlu. Saya pengen lihat customer Jakarta gitu ya. Terpilih oke yang kita checklist Jakarta. Nah, ini nanti teman-teman yang dimunculkan hanya data yang Jakarta saja. Nah, itu untuk penggunaannya. Nah, misalkan kebetulan saya ingin juga ukurannya kebetulan yang ini saja. Barangnya misalkan untuk ini ya, teman-teman blocking lagi. Kemudian teman-teman pilih. Misalkan cukup baju saja. Ya udah, baju saja yang dipilih. Nanti terfilter lagi. Nah, kebetulan saya pengen butuh yang ukurannya M saja. Ya sudah, teman-teman checklist M-nya saja. Nah, seperti ini untuk penerapan filternya. Kemudian kita kembalikan lagi ya. Nanti teman-teman bisa tuh mencobakan. Kemudian kita geser ke fitur ketiga, ada advanced filter. Untuk advanced filter, tadi ini adalah fitur yang sedikit combine ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti mencoba seperti ini teman-teman. Kita blok dulu tabelnya. Kemudian untuk advanced filter bisa ke sini teman-teman. Data ini advance. Kalau di sini saya kurang tahu keluar nggak ya. Ini nggak muncul teman-teman kalau di sini. Kalau yang di home. Jadi teman-teman harus kalau advance pindah ke data, kemudian pilih yang advance. Nah, advance di sini teman-teman misalkan ya kita menggunakan nanti hasilnya saya pengen muncul di sini saja ya in place. Kemudian untuk list range ini diisi dari tabel yang ingin kita analisis ya. Jadi dari A5 sampai berapa nih? G21. Nah, kemudian untuk kriteria range, nah ini teman-teman menentukan nih. Katakanlah teman-teman ingin ya di soal ditanyakan atau teman-teman diminta untuk memunculkan toko buah B. Ini soal pertama ya. Toko buah B dengan jumlah lebih besar dari 1 juta. Nah ini tinggal pilih di kriteria range ini dari ini teman-teman. Tabel reference. Nah ini ya. Atau aturannya. Nah ini. Baru kita turunin lagi. Kemudian langsung klik OK. Nah, nanti akan dimunculkan hanya toko buah B dengan jumlahnya ini teman-teman yang lebih dari 1 juta. Itu. Kemudian misalkan kita bergeser ke kasus yang selanjutnya. Ini untuk memunculkan buah yang ini ya teman-teman ya. Toko apa saja ya karena dia hanya meminta toko tapi barangnya non salak ini. Ini simbol untuk bukan salak ya ini ya maksudnya. Kita cobakan ya kita blok dulu keseluruhan. Nah, ini. Kemudian kita bergeser tadi ya data, kemudian kita pilih advance. Kemudian listnya sama ya, masih tabel keseluruhan, hanya saja kriteria. Nah, kriteria ini kita ubah ya, sesuai aturan selanjutnya ya. Nah, ini untuk yang toko dan bukan salak. Kemudian kita pilih nih. Nanti yang muncul, nah ini. Bukan salak ini teman-teman. Semua toko tapi dengan barang yang non salak gitu. Kemudian kita coba nih teman-teman soal yang ketiga nih untuk advanced filter. Bentar, saya back dulu ya biar kelihatan. Nah ini ya kita blok dulu semua sama. Kemudian kita masuk data, kemudian advance. Nah di sini sama seperti tadi, tetap tabelnya sama. Kemudian kriteria range-nya aja kita ubah. Misalkan toko berarti semua toko, tapi barangnya berawalan huruf S. Nah ini coba ya kita cobakan nanti berarti durian, pisang itu nggak boleh masuk. Kita cobakan. Oh benar. Ini ya teman-teman ya. Jadi cukup yang berawalan S. Nah ini contoh untuk penerapannya. Nanti mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan ya beberapa jenis-jenis variasi yang lain ya. Ini hanya beberapa contoh penggunaannya saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencocokkan kondisional dari data realnya seperti apa. Kemudian teman-teman pengen tuh katakanlah melakukan filter yang lebih advance lagi gitu. Nah ini untuk penerapan advance filter. Kemudian kita bergeser ke penerapan subtotal.
Nah, untuk subtotal ini, jadi nanti ini teman-teman itu melakukan grouping ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu contoh ya, data gitu ya, tabel. Nah, di sini kebetulan teman-teman ingin ya membuat tabel itu ini ya teman-teman ya. eh, Cara lebih mudahnya ingin kita melakukan subtotal ya, penjumlahan dari suatu total ya, nilai total ya. Nah, jadi pertama, tapi di sini ada prasyarat dulu teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan subtotal, pastikan yang nanti akan dihitung subtotalnya ini sudah di-grouping jadi satu teman-teman. Jadi tidak ter, terpisah-pisah. Jadi nanti agar memudahkan ketika dilakukan perhitungan gitu ya. Jadi smallnya ini jangan ada small di atas, tiba-tiba ada small di bawah. Nanti karena dia akan menghitung small di atas dihitung sendiri, small di bawah terhitung sendiri. Jadi kalau bisa diletakkan di ini aja apa namanya langsung di bawahnya. Jadi di grouping dulu. Nah, ini caranya seperti ini. Untuk perhitungan subtotal ini dihitung di blok dulu. Kemudian kita hitung ya. Untuk perhitungan subtotal teman-teman ke sini dulu. Insert ini masuk ke ini teman-teman. Oh, ini slicer, teman. Kita ke data, teman-teman. Data. Data ke subtotal. Nah, di sini di subtotal, nah teman-teman bisa menentukan. Nah, misalkan teman-teman yang ingin hitung ini ya, untuk t-shirt size ya, kolom t-shirt size. Kemudian kita, nah ini, bentar. Tadi kita sambil lihat yang atas ya, karena tadi nggak ini ya ketutup. Jadi t-shirt size ya kolomnya, kemudian saya hitungnya bukan sum karena datanya itu coba ya kalau kita coba yang sum ya teman-teman ya t-shirt size sum. Nah ini nanti akan muncul teman-teman. Nah ini akan muncul tapi nilainya nol karena di sini datanya string atau teks ya. Jadi dia tidak bisa menghitung. Makanya dengan subtotal kita sebaiknya menghitungnya pakai count. Nah ini ya. Nah, ini di count akan terhitung nih. Smallnya ada berapa. Nah, ini nanti akan terhitung. Itu. Nah, ini ya. Ini untuk salah satu penggunaan ketika kita memanfaatkan fitur subtotal. Nah, ini akan tergrouping, teman-teman. Nah, dengan adanya grouping ini juga membantu teman-teman. Kalau teman-teman ya ingin melihat detail, ini ada ke ini ya. Di bagian 3 ini ya. Apa button 3 ini. Kalau teman-teman ingin menyederhanakan lagi, teman-teman klik yang kedua. Nanti akan terkategorize. Jadi small, medium, large, kemudian X large sama grand count. Nah, teman-teman ingin melihat keseluruhan yang singkat saja, tinggal klik ke satu. Nah, ini grand total. Ini. Itu ya. Ini kita kembali ke seluruhnya dulu. Kemudian kita kembalikan dulu. Nah, ini ya. Nanti silahkan bisa dicobakan. Nah, ini kemudian saya geser ke pivot ya. Pivot ini ada beberapa ya teman-teman ya. Nanti bisa mencobakan ya pivot ini. Kebetulan nanti teman-teman bisa mencoba macam-macam nih. Saya cobain pakai yang ini aja teman-teman. Jadi nanti dari tabel yang tersedia ya. Nah ini kita bikin dulu teman-teman. Kita bikin pivot tabel dulu. Nah ini kita blok dulu. Kemudian kita menentukan ya. Kita menentukan format S tabel. Misalkan di sini saya menentukan yang jenis kedua. Atau mungkin kita ganti jenis ketiga. Misalkan seperti ini ya. Enggak kelihatan teman-teman. Coba saya ganti aja ya. Yang kelihatan aja. Oh enggak kelihatan juga. Sebentar. Kita pakai yang terlihat aja. Misalkan ini ya. Ini aja deh. Ternyata enggak kelihatan teman-teman. Jadinya saya ini ya. Jadi bentuknya warnanya ini aja ya. Kita pakai tabel desainnya ini ya. Nah, formatnya misalkan ini ya. Yang kelihatan. Enggak ada yang ini ya. Terlalu terlihat. Yang di atas fontnya tuh enggak kelihatan teman-teman. Misalkan ini aja enggak apa-apa ya. Kemudian kita ganti nih. Judulnya biar enggak biar kelihatan. Nah ini ya. Nah ini kebetulan tadi sudah kita pengen jadikan formatting. Tabel ya, stable. Nah, gitu. Kemudian kita cobakan nih untuk bikin pivotnya. Nah, untuk pivot kita geser ke menu insert, kemudian pivot table ya. Nah, ini ya pivot table langsung aja nih, klik aja pivot table-nya.
Kemudian di sini karena tadi kita udah format as table, jadi udah bentuk nih tabel 1 nih teman-teman. Kemudian kita bikin di existing worksheet aja ya, biar nggak nambah worksheet. Kita pengen tuh bikin locationnya, kita tentuin aja. Misalkan saya pengen di sini aja. Nah ini langsung aja oke. Nanti pivot tabelnya muncul di sini. Kemudian kita geser ya. Ini bentuk pivot tabelnya kita bisa atur. Kebetulan saya ingin menampilkan yang seperti di apa namanya ini tadi ya soal kita ya. Misalkan strukturisasinya ya. Jadi barang kemudian ada kolom cabang. Nah di situ berarti kita menentukan nih. Misalkan kita checklist ya. Ini tiga-tiganya teman-teman. Nanti teman-teman bisa geser. Misalkan saya pengen barangnya saja yang ada di baris, tokonya nanti pindah di kolom. Nah, ini tinggal pindah move to column label. Nah, ini seperti ini. Nanti udah ketemu nih. Ini kayak gini karena ini teman-teman. Yang di bawah ya. Ini masuk ke ini ya, apa namanya? Karena tadi ke blok ya, di bawah totalnya keluar nih teman-teman. Ini tadi sebenarnya bisa juga kita coba saya delete. Masuk nggak? Oh, di delete nggak mau karena dia udah tinggal ngambil ya. Jadi mungkin saya geser ulang aja ya. Belum keluar pivot tabelnya. Jadi kita bikinnya gini aja teman-teman. Untuk ini ya tabel 1. Tabel satunya kita bikin ini aja. Cukup sampai atas saja. Nah ini format as table tabel 1 misalkan. Nah di sini kita insertkan pivot table tabel 1 itu ya. Jadi existing worksheet misalkan di sini ya. Di sini coba kita cobakan dulu ya. Nah, ini toko barang penjualan dengan misalkan tokonya pengen di atas di kolom. Oh ini masuk ya, masih masuk ini yang blanknya. Karena dia ini ya, masuk ini ya sebentar. Coba saya ini dulu aja. Biar nggak masuk dulu sebentar teman-teman. Pivot tabelnya jadi ikut ke grouping. Bentar. Coba ya teman-teman saya ganti untuk tabelnya. Jadi tabel yang masih plain utuh aja. Nah kita coba blok dulu. Nah ini, bentar. Kita blok dulu tapi nggak perlu sampai total. Nah nanti dia bisa ngitung totalnya. Jadi silahkan ini ya kita formatting. Misalkan kita pengen kayak gini bentuknya. Ya oke ini ya teman-teman. Kemudian kita cobakan yang tadi ya. Insert ya pivot table. Yang tabel 1. Kemudian existing worksheet. Kita tentukan tempatnya. Misalkan seperti ini. Selnya. Kemudian kita bikin pivotnya. Kita tampilkan semuanya. Misalkan saya pengen nih tokonya tadi di atas ya. Kita taruh di atas nih. Move to column. Nah ini ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ternyata ini ya. Apa? Untuk apa ya currency ya. Currency-nya itu ternyata ini teman-teman. Belum belum ini ya. Belum ini nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Diubah di home-nya aja. Jadi blocking aja nanti di currency-nya diubah ya. Jadi kita ubah misalkan pakai ini ya, accounting. Tapi kita ubah mata uangnya jadi rupiah gitu. Karena dia currency-nya belum ngikut. Jadi masih number biasa, numbering biasa. Jadi cuma jadi teman-teman nanti menyesuaikan ya. Misalkan di sini ya saya pengen jadi rupiah Indonesia. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk bentuknya nanti teman-teman ini bisa labelnya bisa disesuaikan lagi. Ini bisa diedit juga. Nah, ini bentuk salah satu bentuk contohnya seperti ini ya untuk pivot tabel. Kemudian setelah pivot tabel tadi apa saja tadi sebentar saya cek lagi tadi. Slicing ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kita pengen melakukan slicing ya tadi ya. Nah, apa namanya tadi? Bentar, saya agak lupa. Slicer. Nah, slicer ini coba kita kembali ya teman-teman ya. Untuk slicer misalkan kita pengen nih teman-teman. Ini untuk pivot tabel kita cobakan untuk slicernya. Nah, slicer ini teman-teman cukup langsung ya. Kita blocking misalkan ya. Dia, nah ini ya teman-teman. Kita blocking, coba keseluruhan dulu ya. Kemudian kita pakai slicer ya. Sebentar. Ini di insert mana teman-teman? Di insert kita slice.
Jadi ini slicer. Nah, kebetulan saya pengen nih memunculkan kebetulan yang saya pengen barangnya kopi saja ya misalkan barang. Nah, nanti teman-teman muncul. Nah, ini ada pilihan teman-teman. Nah, saya pengen muncul kopi saja. Nah, nanti akan kopi saja teman-teman. Jangan dilihat ya mungkin ininya. Saya hapus aja kali ya ininya apa pivotingnya ya biar nggak bingung. Nah, ini saya hapus dulu pivotnya. Nah, ini untuk slicingnya. Saya pengen lihat kopi aja atau beberapa misalkan kopi dan teh. Teman-teman klik dulu multi select baru sambil klik tehnya. Nanti akan keluar kopi dan teh. Nah, itu untuk slicer. Jadi kita bisa menampilkan yang kita pilih gitu. Nah, ini untuk slicer. Nah, misalkan kita tadi sudah slicer, kita akan bergeser ke ini dulu teman-teman. Jadi kita kembalikan dulu datanya by default ya biar nanti teman-teman bisa cobakan. Nah, ini adalah data yang masih mentahnya ini ya. Kemudian kita cobakan tadi apa namanya pivot chart ya. Nah, untuk pivot chart, nah ini pivot chart ini bisa teman-teman buat dari ini teman-teman. Hasil coba kita cobakan langsung ya. Misalkan tadi ya. Nah, dari ini teman-teman nanti bisa masuk ke insert ya. Nah, untuk sebentar saya cek dulu. Bisa langsung atau ini ya. Ini saya lanjutkan ya teman-teman ya. Untuk pembuatan pivot chart. Nah, pivot chart di sini harus meminta teman-teman membuat pivot table dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin dari ini ya teman-teman ya. Langsung gitu ya. Tadi nanti pivot table-nya masih kosong. Jadi kalau untuk pembuatan pivot chart, pastikan teman-teman sudah membuat pivot table-nya dulu. Nah, ini tadi yang kita telah buat ya. Coba kita bikin ini ya, kita buat ininya dulu. Insert. Kemudian teman-teman langsung aja ke pivot chart-nya kalau sudah ada. Ini ya, kita coba dulu deh. Oh, karena dia milih source-nya ya. Bentar, coba. Sebentar, saya cek dulu. Jadi ternyata ini teman-teman, yang di blok itu cukup dari pivot table yang udah jadi. Pivot table sudah jadi, teman-teman insert langsung aja ke pivot chart. Nah, ini salah satu contohnya bentuknya seperti ini ya. Misalkan ini ya. Contohnya kopi dan teh. Coba kita coba dulu. Nah, ini teman-teman. Keluar pivot table-nya. Nah, ini. Untuk ini ya. Cabang 1, cabang 2 ya. Sam penjualan seperti ini ya. Nanti keluar nih. Nah, misalkan gula berapa tuh? 1.200.000 gitu. Jadi langsung keluar. Tapi kalau bisa kayak gini, ini ya harus ada pivot table-nya dulu. Jadi lebih cepat. Tapi kalau teman-teman dari ini ya, dari katakanlah belum belum kita coba buat pivot table-nya, nanti bikin dulu pivot table-nya. Karena kalau merefer ke sini nanti dia dari sini dulu baru dibikinkan. Lebih cepatnya kalau teman-teman sudah ada pivot table, tinggal membuat pivot chart-nya. Coba kita ganti desain misalkan ya. Kita pengen apa nih? Bentuknya nggak bisa berubah ya, bentar ya teman-teman. Kirain kalau bisa langsung. Bentar. Mungkin change chart type. Nah ini change chart type teman-teman coba. Misalnya kita pakai line. Biar yang bersesuaian ya teman-teman ya. Ini bisa nih pakai line. Nah ini bisa kelihatan grafnya. Nanti tinggal disesuaikan kebutuhan dari teman-teman. Ingin menampilkan dalam garis atau bar. Itu mungkin bar yang lebih common gitu ya. Oke, saya kira demikian ya untuk percobaan kita terkait dengan apa ini pokok bahasan kita yang ada short, ada filter, ada beberapa hal terkait dengan pivoting tabelnya tadi ya. Jadi silahkan selamat mencoba ya. Nanti semoga nanti tidak ada masalah ya nanti sembari dicoba teman-teman. Oke, saya kira demikian ya untuk percobaan kita kali ini. Eh, Terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman telah apa mengikuti video ini ya. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian ya. Mungkin kalau misalkan tadi ya dalam penyampaian tadi ada sedikit permasalahan-permasalahan teknis ya, jadi agak putus-putus dan koneksi dan sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.